pada ajang Indo Defense 2022 di Jakarta yang dilaksanakan pada 2 hingga 5 November lalu. Perusahaan raksasa asal Amerika Serikat Boeing ikut meramaikan acara tersebut dengan menampilkan jet tempur F-15EX yang menjadi incaran Indonesia untuk menjaga wilayah udara NKRI. Peluang Indonesia untuk mendapatkan jet tempur F-15EX sangatlah terbuka lebar. Pasalnya pada bulan Februari 2022 lalu, Amerika setuju untuk menjual sebanyak 36 unit F-15EX senilai 14 miliar dolar Amerika atau setara 200 triliun rupiah. Hingga saat ini pembelian jet tempur F-15EX masih dalam proses negosiasi. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berharap Indonesia bisa memboyong jet tempur F-15EX ini dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Bagi Indonesia, pembelian F-15 merupakan bagian dari upaya modernisasi militernya. Tetapi tekanan fiskal yang disebabkan oleh pandemi ditambah dengan inflasi yang melonjak, serta dorongan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, berarti militer harus bersaing dengan portofolio lain untuk sumber daya keuangan negara. Boeing pun prihatin dengan kemampuan ekonomi negara terbesar di Asia Tenggara tersebut untuk membiayai pembelian jet F-15X Eagle, di mana Indonesia bersikeras membayar dengan menyicil. Namun pertemuan antara pejabat Boeing dan Indonesia di ajang Indo Defense 2022 lalu itu berakhir tanpa hasil konklusif, yang berarti rencana untuk menandatangani kesepakatan sebelum akhir tahun ini kemungkinan akan tertunda. Rencana akuisisi F-15EX buatan Boeing oleh Indonesia saat ini masih penuh tantangan karena belum ada titik temu dalam hal harga. Amerika Serikat menawarkan total harga 13,9 miliar US dollar untuk 36 unit F-15X kepada Indonesia, termasuk harga beragam perangkat elektronika dan mesin terpasang beserta cadangannya. Namun harga itu belum termasuk persenjataan seperti rudal AIM-9X, AIM-120C, AGM-65, JDAM Kits, dan lain sebagainya. Sementara Indonesia pernah menghitung dibutuhkan sekitar 3,3 miliar US dollar untuk 24 unit F-15EX, dan hasil kalkulasi itu telah diajukan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mendapatkan prioritas pendanaan. Menyangkut rencana untuk mengakuisisi jet tempur yang dikembangkan oleh McDonnell Douglas tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah faktor politik. Rencana membeli jet tempur yang ditenagai oleh 2 mesin F-100 PW229 ini lebih merupakan faktor politik daripada semata faktor pertimbangan teknis kesenjataan. Lewat rencana pengadaan pesawat tempur yang purwarupanya terbang perdana pada 27 Juni 1972 ini, Indonesia ingin menjaga keseimbangan hubungan diplomasi pertahanan antara Amerika dan Eropa, karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya telah menyepakati pembelian 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Bagi Jakarta, rencana pembelian F-15EX merupakan kompromi setelah Washington menolak permintaan Jakarta guna mengakuisisi F-35A. Sedangkan bagi Washington, mengizinkan ekspor F-15EX ke Indonesia merupakan bagian dari upaya agar Indonesia tetap memiliki kemampuan untuk membela diri dari kemungkinan ancaman agresi negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua adalah pembiayaan. Rencana akuisisi F-15EX memiliki 3 opsi sumber pendanaan, yaitu dana kredit Foreign Military Sales atau FMS dari Departemen Pertahanan Amerika, pinjaman dari Federal Financing Bank milik Departemen Keuangan Amerika, dan dana dari kas pemerintah Indonesia. Dari ketiga opsi sumber pendanaan itu, belum diketahui sumber pembiayaan mana yang akan dipakai oleh Indonesia. Apabila memakai pendanaan dari pemerintah Amerika, terdapat bunga dengan nilai yang lebih kecil daripada kredit komersial. Skema pengadaan F-15EX adalah FMS, di mana pemerintah Indonesia akan membayar langsung ke rekening Defense Finance Accounting Service sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati dalam Letter of Offer and Acceptance atau LOA. Indonesia tidak dapat menggunakan pinjaman luar negeri atau PLN dari entitas di luar pemerintah Amerika untuk FMS. Ketiga adalah program offset. Secara umum, program FMS biasanya tidak mewadahi offset karena Departemen Pertahanan Amerika tidak menjadi pihak dalam kesepakatan offset. Offset bisa didapatkan berdasarkan kesepakatan antara calon negara pembeli dan produsen senjata di Amerika, dan biaya offset dapat dimasukkan ke dalam negosiasi kontrak. Mengutip sejumlah sumber, Indonesia memerlukan antara 6 hingga 9 miliar US dollar untuk membawa pulang F-15EX, di mana nilai itu tergantung berapa unit yang akan dibeli. Estimasi harga tersebut sudah termasuk paket dukungan logistik hingga beberapa tahun ke depan.
Akan tetapi, diduga kuat estimasi harga itu belum termasuk nilai offset yang akan dikenakan oleh Boeing kepada Indonesia. Terdapat perbedaan perkiraan nilai harga per unit antara Kemhan Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika, di mana estimasi harga dari Medan Merdeka Barat jauh di bawah perkiraan harga yang dipegang oleh Pentagon. Jadi, apakah Prabowo akan mampu menjadikan Indonesia sebagai operator keluarga F-15 ke-7 di dunia? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya berada di Kementerian Pertahanan, karena masalah pandangan program ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.